Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rohimin, NIM 1930203059. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang pengertian standar mutu, ciri-ciri mutu yang baik, serta tahapan dan pengendalian mutu yang akan dijelaskan oleh anggota-anggota saya, yaitu yang pertama Jaka Amanar Mulia Akbar, yang kedua Dwi Kencana, dan yang ketiga Amanda Aditya Hesti Putri. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kalian simak video berikut ini. Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Amanar Mulia Akbar, NIM 1930203050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian standar mutu. Pengertian standar mutu secara singkat, mutu dapat diartikan sebagai kepuasan pelanggan. Dalam mencapai tingkat kepuasan, para pelanggan menentukan persyaratannya. Apabila suatu produk yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka produk tersebut disebut produk yang bermutu. Pada mutu dasar, persyaratan mutu yang ditetapkan oleh para pelanggan adalah yang pertama, zero defect, yang berarti tidak ada cacat, baik pada kemasannya maupun pada isinya. Yang kedua yaitu zero losses, yang berarti apabila pakan tersebut digunakan titik menimbulkan kerugian berupa penurunan produksi apalagi menyebabkan kematian pada hewan ternaknya. Yang selanjutnya yang ketiga, zero wasteang. Berarti keseragaman mutu bentuk ukuran sehingga produk akhir tidak ditolak oleh pelanggan. Secara terminologi mutu memiliki arti cukup beragam, mengandung banyak tafsir dan pertentangan. Mutu dalam pengertian relatif atau standar diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia, antara lain terbuktinya dengan adanya kurikulum nasional yang memberikan perincian tujuan yang ingin dicapai, perumusan standar kompetensi yang diinginkan, standar isi, standar penilaian yang diantaranya adalah ujian nasional. Standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dan semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, perkembangan iptek, serta pengalaman. Serta mutu merupakan perwujudan persiapan yang sehat dalam bisnis pakan. Peranan standar mutu dalam pengendalian mutu sangatlah besar, terutama untuk mencapai mutu yang diinginkan secara konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mempersingkat waktu untuk menjelaskan materi yang saya lanjutkan dari teman saya, yaitu saya Dwi Kencana, NIM 1930203055 dari kelas MPIC 2019. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu tentang ciri-ciri mutu yang baik. Mutu atau kualitas memiliki definisi yang bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategi. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti performansi, kendala, mudah dalam menggunakan, etika, dan sebagainya. Manajemen mutu pendidikan tidak lepas dari 3 model, yaitu input, proses, dan output. Dalam usaha peningkatan mutu dengan menggunakan model ini, ada beberapa kriteria dan karakteristik sekolah yang harus dipenuhi sebagai berikut, yaitu pertama, 1. Input pendidikan. Input pendidikan meliputi aspek sebagai berikut. A. Memiliki kebijakan mutu. Lembaga pendidikan secara eksplisit menyatakan kebijakannya tentang mutu yang diharapkan. B. Sumber daya tersedia. Siap sumber daya merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsung proses pendidikan di sekolah. Dan yang kedua yaitu proses dalam pendidikan. Proses dalam pendidikan yang itu ada terbagi 2 macam, yaitu efektivitas. Yang pertama, efektivitas proses belajar mengajar tinggi. Sekolah memiliki efektivitas proses belajar mengajar PBM yang tinggi. Dan yang kedua yaitu
kepemimpinan yang kuat. Kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengorganisasikan, mengerjakan, dan menyelesaikan semua sumber daya yang tersedia. Itulah penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda Ditya Putri, NIM 1930203048, akan menjelaskan mengenai tahapan pengendalian mutu. Mutu akan dihasilkan apabila pengendalian mutu dilakukan dengan baik dan pengendalian mutu dilakukan secara menyeluruh. Ada dua tahapan pengendalian mutu, yaitu tahapan pengendalian langsung dan tahapan pengendalian tidak langsung. Tahapan pengendalian langsung adalah bentuk kegiatan monitoring dan supervisi di lapangan dengan pemilihan lokasi sasaran melalui metode purposive random sampling. Pengertian ini biasanya dikenal dengan uji petik. Uji petik dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun prinsip-prinsip uji petik yaitu tepat waktu, efektif, dan efisien. Selanjutnya, tahap pengendalian tidak langsung. Pengendalian tidak langsung adalah pengendalian yang dilakukan oleh KMW kepada KMW atau KMW kepada Forkot dalam instrumen-instrumen yang ada. Itulah tadi penjelasan mengenai materi tentang pengertian standar mutu, ciri-ciri mutu yang baik, serta tahapan dan pengendalian mutu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.